Oke. Ini karena kan kita record nanti tujuannya biar bisa dipelajari lagi. Saya mau share screen. Tadi saya share buku ya rekan-rekan ya. Nah ini YouTube sudah ada. Jadi rekan-rekan bisa tonton tentang tujuan penelitian hukum ya. Itu menjelaskan tentang output dari sebuah penelitian hukum yang tidak lain adalah terdiri dari tiga ya, terdiri dari tiga jenis ya. Ini saya share juga deh ininya apa namanya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Ada tiga tujuan. Sorry, saya close aja deh. Mana ini? Saya yang ini aja dulu ya. Buku ya. Jadi saya kasih buku. Ini bukunya dari saya dulu mendapatkan buku ini dari dosen saya di S3 ya, Profesor Muhammad Mustafa. Jadi beliau berikan buku ini dengan judul bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau agak sulit memahaminya, tentunya bisa pakai Google Translate. Karena kan ya. Methodology of Legal Research ya, ditulis oleh Van Hoek ya. Van Hoek ini, Profesor Van Hoek ya. Dari mana ini? Dari Amerika ya. Bukunya ini diterbitkan di Oxford, sorry. Oxford and Portland, Oregon. Ya, Oregon itu Amerika ya. 2011. Oh, sorry, bukan Amerika. Di Inggris ya. Inggris Pak itu Pak. Inggris, sorry. Oregon. Oregon Inggris ya. Published in United Kingdom ya by Heart Publishing ya nanti teman-teman. Nah kemarin kalau rekan-rekan tonton YouTube yang kemarin itu sebenarnya saya sampaikan tentang disiplin ilmu hukum itu saya ambil dari buku ini ya. Jadi saya ambil dari buku ini. Kalau rekan-rekan lihat di YouTube mana YouTube-nya ya ini ya di YouTube saya. Rekan bisa lihat kalau kita lihat di playlist ya di playlist. Kemudian lihat di sini ada metode penelitian hukum mana ini? Metode penelitian hukum ini ya. Metode penelitian hukum. Nah, ini ada 7 ya. Ada 7 rekaman video. Nah, yang kemarin itu tentang merumus yang terakhir merumuskan kerangka ya. Oh, ini bukan nomor 3, ini nomor 4 harusnya. Salah nih. Yang nomor 4 ini ya. Ini kalau rekan-rekan ya, low. Nah, kalau rekan-rekan baca ya, kalau rekan-rekan persimak. Nah, penjelasan-penjelasan tentang disiplin hermeneutika ya, tentang disiplin argumentasi, tentang disiplin ilmu empiris ya, tentang disiplin aksiomatik yang menjelaskan tentang disiplin ilmu hukum itu saya ambil dari buku ini ya, dari buku ini. Yaitu kita lihat sini di daftar isinya di bab 1 ya. Di bab 1 tentang legal doctrine ya, which method and what kind of discipline. Saya coba baca dan kemudian saya bikin presentasinya. Ya, semoga bisa dipahami. Tapi untuk lebih paham, karena kan baca sendiri. Ya, kan baca sendiri dari mulai historicalnya, kajian tinjauan sejarahnya. Di slide yang terakhir sih sudah ada sih sebenarnya ya, kan ya. Kemudian seperti apa sih disiplin ilmu hukum? Ini legal doctrine ini sebenarnya ilmu hukum ya. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan legal doctrine itu ilmu 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 hukum ya. Jadi kemarin ya karena kan masih ingat itu ada multidisiplin ilmu hukum itu ya kan? Apa aja berdisiplin ilmu hukum ya disiplin hermeneutika, ya disiplin eksplanatori atau eksplanatif ya, disiplin argumentatif ya kan? Yang terakhir tentunya disiplin ilmu normatif gitu ya. Sampaikan ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga sampaikan langsung buku ini dan saya sudah mendalami bab ketiga ya. Bab ketiga. Yang mudah-mudahan saya bisa sampaikan, kalaupun rekan-rekan nanti mau membaca sendiri itu akan jauh lebih baik. Yaitu tentang secara praktek apa sih yang dimaksud dengan
explanatory non-normative legal doctrine. Ini mungkin agak berat ya. Coba buat yang nggak biasa dengan bahasa Inggris, makanya saya coba terjemahkan di slide yang sebelumnya. Ya, intinya sih, rekan-rekan harus paham, tidak lain sebenarnya ilmu hukum itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan ilmiah, gitu ya. Nah, cuma memang ada kekhususan-kekhususan. Kekhususannya itu di mana? Kekhususannya tentunya di metodologinya ya. Di metodologinya yang disebut dengan metode normatif ya. Kemudian juga ada kekhususan ya dari segi bahasa ya ataupun dari segi istilah-istilahnya ya seperti yuridis normatif, kemudian yuridis empiris itu tidak dikenal tentunya metode penelitian dan di metode penelitian selain metode penelitian hukum ya. Makanya ketika saya membuat jurnal kemudian saya submit ke lembaga penerbit yang bukan dari Fakultas Hukum ya, misalnya kemarin saya bikin tulisan di artikel di STAN ya, di kampus saya. Dulu saya dari STAN juga. Nah, saya bikin tulisan metode yuridis normatif. Ternyata di STAN itu dosen-dosennya tidak mengenal apa itu yuridis normatif. Ya, padahal kalau kita luaskan pikiran kita, saya sempat kesal juga. Ini masa yuridis normatif nggak tahu. Ternyata memang bukan orang hukum gitu ya, orang akuntansi. Ya, ternyata yuridis normatif itu tidak lain dan tidak bukan adalah metode deskriptif. Ya, metode eh, eksplanatif ya, metode evaluatif. Nah, nanti teman-teman bisa tonton di YouTube saya yang barusan saya share ke Mas Elga. Di situ saya jelaskan. Nah, di pertemuan ini agar ada nilai tambahnya, saya tidak mengulangi materi dari kelas sebelah. Saya ingin menjelaskan tentang metode yuridis normatif sekali lagi, ya, agar jelas. Kenapa? Karena ini dasar sebenarnya. Sayang sekali kalau kita sudah mendapatkan gelar magister hukum, tapi kita tidak memahami seperti apa sih yuridis normatif yang selama ini kita sampaikan. Dan ini mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya, gitu ya. Oke ya. Jadi saya mau share tentang metode yuridis normatif, rekan-rekan. Ini dia. Jadi metode ilmu hukum yuridis normatif ini sebenarnya materi kuliah yang saya berikan untuk mahasiswa semester satu di sarjana, D1, D1 gitu. Jadi materi dasar sekali ya. Tapi tentunya eh, masih sangat relevan untuk saya sampaikan ke rekan-rekan magister. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat. Bahkan ini dari kuliah ilmu negara ya. Ini saya adopsi dari materi kuliah ilmu negara ya, karena ilmu negara secara khusus ya itu sebenarnya merupakan ilmu hukum. Mengapa demikian? Karena membahas tentang negara secara yuridis itu merupakan definisi ilmu negara secara khusus, yaitu membahas ilmu negara secara yuridis. Jadi bicara ilmu negara ya, itu secara yuridis minimal kita sudah memahami dasar-dasar tiga bidang ilmu hukum, yaitu ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, dan ilmu hukum publik, termasuk hukum pidana yang sedang rekan-rekan sekarang ini dalami, ya. Nah, ini materi yang sangat dasar sekali saya coba sampaikan, nanti mudah-mudahan bisa memancing diskusi, ya. Nah, ini cara bekerja para ilmuwan dalam menyelidiki tentang hukum, termasuk dalam menyelidiki negara. Jadi cara berpikirnya itu, cara bekerjanya tentunya menggunakan metode penelitian ilmiah, ya, yang kemarin kita sampaikan, berangkat dari suatu gejala, ya, gejala tersebut dideskripsikan, dianalisis dan diaplikasikan, dievaluasi, kemudian dibentuk suatu cakupan teori atau hipotesis, ya. Cakupan teori ini hipotesis. Nah, nanti hipotesis ini, ya, hipotesis ini eh, akan diuji, ya, diuji dengan apa? Dengan bahan-bahan penelitian baik dari bentuk survei, ya, riset, sampling, ya. Kemudian di sini yang menjadi
pangkal haluan ini maksudnya tujuan gitu ya. Tujuannya karena kita ilmu hukum tentunya tujuannya tergantung nanti dari si eh, peneliti ya. Karena kita ilmu hukum tentunya tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan tujuan-tujuan penelitian hukum. Apa itu tujuan penelitian hukum? Rekan-rekan bisa tonton di YouTube saya sebelumnya di kelas sebelah. Tujuannya intinya ada 3 ya. Jadi tujuan dari penelitian hukum itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan deskripsi atau penjelasan tentang hukum ya. Deskripsi ini jelek banget tulisannya. Yang kedua melakukan yang disebut dengan reformasi ya. Reformasi hukum. Reformasi hukum. Yang ketiga memberikan penelitian. Saya apa yang ketiga lupa ya. Saya lihat penelitian dasar ya. Jadi kalau kita lihat di slide satu lagi, tujuan penelitian hukum itu memberikan interpretasi, deskripsi, eksplikasi itu penjelasan dan memberikan interpretasi. Baru aja ngajar kok udah lupa. Jadi ada 3 tujuan dari penelitian hukum, ya, yaitu apa tadi? Memberikan deskripsi, memberikan eksplikasi atau eksplanasi, ya, dan memberikan interpretasi. Tentang apa? Tentang hukum tentunya, ya. Nah, ini bisa nanti dalam bentuk pure science, artinya hukum murni atau applied science ya. Applied science ini hukum yang sudah lebih bersifat terapan ya. Kalau ilmu hukum tentunya hukum murni ya, hukum murni ilmu ilmu murni pure pure science ya. Nah, sama dengan ilmu hukum ya, ilmu negara ini ya, sama dengan ilmu hukum ya, juga dapat menggunakan berbagai pendekatan ya atau approach ya. Approach pendekatan eksperimental, tapi memang eksperimental ini kurang relevan ya. Ini biasanya dalam bidang-bidang ilmu fakta, ilmu ilmu apa? Ilmu pasti ya, eksakta. Nah, yang ini bisa relevan pendekatan sejarah yang kita kenal dengan sejarah hukum ya. Pendekatan komparatif ini juga sangat relevan sekali. Bahkan saya gunakan di tesis dan disertasi saya. Kalau rekan-rekan Bapak-bapak lihat, tesis saya juga menggunakan komparatif, yaitu membandingkan 2 bidang hukum. Ya, nanti Pak Ketut juga bisa untuk menjawab permasalahan ya kesimpang siuran penegakan hukum di laut gunakan metode ya selain historical method bisa saja pakai historical. Jadi secara sejarah ya Pak Ketut dulu sudah ada yang namanya Bakor Kamla dan saya pikir itu sudah cukup ya. Cuma harusnya lebih diintensifkan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi dalam bentuk pendirian bangunan ya, infrastruktur. Dulu sudah ada Bakor Kamla dan itu cukup karena di situ luar biasa ya. Ada jaksa di situ, ada angkatan laut di situ, ada polisi, ada imigrasi, ada karantina, ada KPLP ya. Semua berkumpul jadi satu ya. Ya, patrolinya pun bareng-bareng ya. Nah, nanti mau naik ke kapal ya bareng-bareng juga ya. Sudah tergantung siapa yang siap gitu ya. Jangan kayak sekarang ganti-gantian gitu ya. Sini ada sudah selesai, nanti dipermasalahkan lagi. Padahal yang dipermasalahkan itu-itu aja. Itu ya Pak Ketut ya. Nah, itu kan tinjauan historical method ya. Kita tulis dulu itu Pak Ketut ya. Minimal di benak kita sudah ada ya tinjauan secara sejarah, kemudian tinjauan secara pendekatan secara komparatif ya. Kita bandingkan dengan negara sebelah misalnya ya, negara Malaysia. Seperti apa sih koordinasi pengawasan ya penegakan hukum di laut? Ya, Malaysia itu kalau saya lihat memang dia mengedepankan si Coast Guard-nya itu Pak Getut ya. Sama juga dengan Singapura ya. Nah, termasuk juga di apa di Singapura di Australia juga sama ya. Jadi namanya memang beda-beda ya. Kalau di Singapura namanya ABF, Australian Border Force, ya Badan Angkatan apa Border Force itu apa bahasa Indonesia ya? Angkatan perbatasan gitu ya, Angkatan perbatasan Australia, Australian Border Force. Kalau di Singapura, kalau tidak salah namanya Coast Guard ya, Coast Guard di Singapura tuh Coast Guard ya. Nah, apakah Coast Guard itu bakamla kalau di Indonesia? Nah, itu pun menjadi permasalahan karena KPLP pun menamakan dirinya dengan Coast Guard juga gitu ya. Bahkan lebih hebat lagi ya. Eh, Sea and Coast Guard ya.
Sea and Coast Guard ya, laut dan pantai. Ya kan lebih lebih hebat. Kalau Bakamla kan cuma laut aja. Kalau KPLE sampai ke pantai, ya, sampai ke pelabuhan ya, sampai ke pantai. Artinya di eh, apa namanya di daerah darat juga masih bisa berwenang gitu ya, pantai ya atau di apa namanya di pesisir ya. Ya rekan-rekan ya. Nah itu nanti Pak Ketut bisa, Pak Murdipin juga begitu. Ya gunakan metode history ya. Ini akan mendalami suatu masalah dengan sangat dalam ya, sedalam-dalamnya. Dalam masalah tadi Pak Murdipin tentang penyerobotan lahan ya, penyerobotan lahan. Seperti apa sejarahnya? Sekarang sudah ada undang-undang yang baru ya. Kemarin tadi saya diinformasikan oleh rekan mahasiswa di kelas sebelah, kalau tidak salah Undang-Undang Agraria tahun 2021. Saya juga belum lihat. Nah, kita lihat apa sejarahnya ya. Kemudian metode sosiologi. Nah, ini juga menjadi ya bagian dari penelitian hukum ya, sociological method. Ini sociological method ini memang dalam dua hal minimal saya kira ya untuk dapat digunakan dalam penelitian hukum. Yang pertama untuk memotret, mendeskripsikan, menjelaskan ya factual problem ya, factual problem. Problem yang benar-benar faktual yang ada di dalam penelitian hukum kita ya. Nah, factual problem ini kita sajikan dalam bentuk sociological method ya, misalnya dengan menggunakan metode wawancara ya, bisa dengan menggunakan data-data sampling ya, bisa dengan menggunakan analisis media massa ya untuk mengangkat factual problem, problem faktual ya sehingga menjadi awal dari sebuah penelitian. Baru dari faktual problem itu kita akan munculkan pertanyaan-pertanyaan hukum karena kita penelitian hukum ya. Pertanyaan hukumnya apa ya? Itu ada di slide sebelumnya ya. Nanti rekan-rekan bisa. Karena saya mau khusus fokus di kelas ini tentang ajaran yuridis normatif saja. Untuk tujuan penelitian sudah ada di kelas, sudah saya kasih di kelas sebelah dan rekan-rekan bisa tonton di YouTube-nya ya. Biodical method. Nah, mungkin ini tidak terlalu relevan dengan penelitian hukum ya, tapi ada juga ya. Kaitannya misalnya nanti dengan kriminologi ya. Saya lihat kriminologi ya. Kriminologi. Misalnya kriminologi ini kan membahas tentang ya aspek apa namanya? Manusia ya, manusia yang melakukan perbuatan pidana ya. Aspek biologinya bisa kita lihat ya. Bahkan kalau kita lihat teorinya kriminologinya Lambroso, kalau misalnya Lambroso ya, seorang ahli kriminolog dari Italia itu kan mengkaitkan ya apa kecenderungan melakukan perbuatan pidana ya dengan aspek biologi ya, misalnya orang yang gemar. Dan ini pun ada unsur kebenarannya gitu ya. Misalnya dengan orang yang gemar minum gitu ya. Jadi kan secara logika bisa kita kaitkan ya namanya eh, apa orang yang makanya itu juga masuk ke dalam bahasan itu ya. Etnis-etnis tertentu ya dianggap memiliki kecenderungan melakukan eh, pelanggaran hukum atau melakukan tindak delik pidana ya. Etnis-etnis tertentu karena memang secara biologi artinya biologi itu kan tidak hanya masalah kesehatan ataupun anatomi tubuh ya, tapi lebih juga masalah kesehatan termasuk juga biologi itu uh, apa perkembangan perkembangan pemikiran ataupun interaksi sosial di antara manusia ya dalam satu lingkungan itu juga bisa ya kan tentunya biologi ya biological methods kemudian legalistic method nah ini yang paling banyak bukan banyak ya paling menonjol lah gitu ya dari sebuah penelitian hukum menggunakan legalistic method yang tidak lain adalah metode normatif ya metode normatif yang pada intinya metode normatif itu apa tidak lain adalah interpretasi hukum ya atau disiplin hermeneutika ya
hermeneutika ya. Susah banget sih sebutnya. Rekan-rekan ini bingung mungkin ya, tapi mudah-mudahan di slide berikutnya akan lebih jelas. Nah, dari sekian banyak metode-metode tadi yang juga kalau rekan-rekan catat di perkuliahan sebelumnya, saya banyak sekali menyebutkan jenis metode, menyebutkan jenis-jenis disiplin ilmu ya, hermeneutika, eksplanatori, ya, deskripsi, aksiomatis, pendekatan-pendekatannya pun ada pendekatan apa tadi, perbandingan hukum ya, sejarah hukum. Nah, sebenarnya itu bermula dari dua ya cara metode berpikir yang saling bertentangan ataupun berbeda, tapi keduanya harus senantiasa kita eh, lakukan ya untuk menciptakan sebuah penelitian hukum yang sempurna ya. Yaitu metode deduktif dan induktif. Dia rekan-rekan harus pahami bahwa kecenderungan dari sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif dia menggunakan metode deduktif. Kenapa demikian? Karena berangkat dulu dari sebuah deductive logic, yaitu mengambil kesimpulan dari premis yang telah dianggap lebih dahulu melihat kenyataannya. Jadi istilahnya premis mayor yang akan menjadi pengadil, akan menjadi penentu, ya, yang akan menilai kejadian-kejadian ya yang disebut sebagai premis minor ya. Itu yang disebut dengan metode metode deduktif. Jadi metode deduktif itu kebalikan dari metode induktif. Metode deduktif akan menyimpulkan dulu, akan mengambil dulu sebuah premis mayor yang diambil dari mana? Diambil dari juristik method, dari atau filosofi metode. Jadi diambil dulu kebenaran-kebenaran filosofis ya, misalnya ajaran-ajaran agama masuk di situ ya, ajaran-ajaran para filosof ya, Plato ya kalau kita dari Yunani ya, ajaran-ajaran para filsuf Yunani ya, kalaupun dari ajaran-ajaran Asia ya, dari khasanah pemikiran di Asia juga tidak menutup kemungkinan ya, bahkan harusnya bisa ya, karena kita kan lebih dekat dengan tradisi ketimuran ya. Misalnya kita ambil dari khasanah Islam ya di bidang hukum pidana misalnya tentang bagaimana ya asas uh, restoratif justice atau ultimum remedium itu ya di dalam hukum Islam juga ada ya, itu banyak dikembangkan juga ya. Kita coba itu ambil sebagai apa? Sebagai metode juristik ya atau metode normatif kita ya, kita rekan pendapat-pendapatnya ya para ahli-ahli fikih itu pun tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau kita memiliki kemampuan di bidang itu ya, atau ya dari agama lain juga tidak menjadi permasalahan ya. Apa namanya bisa melengkapi metode deduktif ini ya. Nah, sebaliknya kalau metode induktif justru dia uh, menetapkan kebenaran umum itu ya. Jadi kebenaran umum ya ditetapkan berdasarkan basis ya kenyataan ya, kenyataan semacam atau kenyataan sejenis ya, yang sama, yang identik, yang dapat dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan dalam peristiwa tertentu. Jadi maksudnya apa? Caranya adalah mengumpulkan ya. Jadi ada semacam proses pengumpulan ya. Kemudian pengumpulan fakta-fakta ya, known facts ya. Kemudian menganalisir, dianalisir data-data tersebut dan dijadikan sebagai observasional ya, historical dan komparatif method itu ya rekan-rekan. Jadi kebalikan dari metode deduktif yang sudah menetapkan kebenaran itu dari suatu landasan filosofis ya ataupun juristik metode ya dalam bentuk asas prinsip hukum. Ide induktif itu sebaliknya ya, menetapkan kebenaran umum itu dari peristiwa-peristiwa konkret yang dianalisis, dikumpulkan sebagai fakta, ya, known fact, data, kemudian disimpulkan sebagai suatu kebenaran umum. Kira-kira bisa dipahami nggak di sini rekan-rekan antara metode deduksi dengan metode induksi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan penelitian hukum? Ya, mana yang terbaik? Jadi dua-duanya harus bisa kita gabungkan yang disebut dengan metode fungsional. Ya, rekan-rekan, ini saya singkat aja karena ada banyak slide di sini.
Nah, nanti slide yang banyak ini akan berbicara tentang metode juridiis normatif yang paling menjadi ciri khas ilmu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang juridis normatif, ini rekan-rekan catat ya, Bapak-bapak, tentang perkembangan ilmu, termasuk perkembangan ilmu negara, termasuk perkembangan ilmu hukum. Jadi berkembangnya pemikiran manusia itu akan sejalan dengan berkembangnya pemikiran ilmu, ya, termasuk ilmu negara dan ilmu hukum. Bagaimana perkembangan manusia? Kita lihat di sini dari pandangan atau ajaran Auguste Comte, ya, sebagai ilmuwan, ya, yang khusus berbicara tentang masalah psikologi ini sih, kalau Auguste Comte ini ya. Dan dia melihat fenomena ya, data empiris pada saat beliau tentunya pada kondisi yang beliau saksikan ya, dan ini juga mungkin juga sama-sama kita rasakan bahwa manusia itu ya berkembang, sebenarnya bukan berkembang ini ya, bisa jadi di satu sisi kita lihat bukan suatu perkembangan, bisa jadi ini suatu kemunduran gitu ya. Tapi yang jelas ini suatu fakta yang terjadi di Eropa tentunya ya, di abad-abad pertengahan sampai dengan abad kekinian, di mana manusia itu bergerak ya, bergerak. Apakah pergerakan itu kita katakan perkembangan ataukah suatu kemunduran atau kemajuan? Yang jelas ada suatu fase di mana di awal mula peradaban, ya di awal mula perkembangan pikiran manusia itu memasuki suatu fase yang disebut dengan fase teologis. Apa ciri khasnya? Di mana manusia itu religius ya, di zaman religius manusia belum ini ya, belum memikirkan dirinya. Jadi sangat mengandalkan kehendak Tuhan. Jadi sangat terkoneksi ya dengan ya wahyu gitulah kalau kita ya. Sangat tergantung kepada para eh, pemuka-pemuka agama ya, nabi-nabi, rasul mungkin gitu ya kalau di zaman kenabian dan rasul, karena memang sekarang juga sudah tidak ada lagi nabi dan rasul ya, sehingga wajar dulu itu sangat kental keberagamaannya ya, karena memang tokoh-tokoh para pemimpin pun dulu memang menggunakan basis keagamaan ya. Bahkan raja-raja pun kalau kita belajar ilmu negara ya, para raja-raja, kaisar-kaisar juga dulu menggunakan ya, menggunakan apa? Menggunakan basis justifikasi pembenaran dari ajaran agama ya, dengan mengatakan raja itu adalah wakil Tuhan gitu ya. Bahkan anak Tuhan mungkin ya. Nah, kita lihat fenomena itu di awal-awal perkembangan pemikiran manusia. Nah, berkembang di fase berikutnya ya, di era abad pertengahan, di mana di sini manusia mulai meninggalkan keyakinan-keyakinan teologis dan mulai berpikir untuk dirinya sendiri ya. Maksudnya apa di sini? Mulai apa? Berpikir secara materialistis gitu ya kan ya. Jadi di sini manusia tadi intinya apa? Masuk ke fase metafisis istilah itu, metafisis. Jadi peralihan ataupun perantara antara fase teologis dan fase positif. Itulah juga yang kita rasakan di dunia hukum. Makanya kemudian di dunia ilmu hukum kita kenal yang namanya hukum positif. Tidak lain adalah ya mulai meninggalkan pemikiran-pemikiran hukum yang terlalu filosofis, ya, teologis, ya, moralis, dengan menganggap bahwa yang menjadi hukum yang harus dipatuhi, yang harus ditegakkan adalah hukum positif. Itu nanti kita lihat sama dengan era perkembangan pemikiran manusia, ada yang namanya fase positif kan ya. Apa itu fase positif? Di mana manusia mengakui bahwa yang penting adalah pernyataan yang diperoleh dalam pengalaman. Jadi sangat mengandalkan pengalaman empiris, ya, sangat mengandalkan hasil pengamatan indrawi. Jadi di sini sudah masuk ke dalam alam materialistis, gitu. Materialistis dalam pengertian keilmuan gitu ya, bukan materialistis apa namanya materi gitu, cowok materi bukan gitu. Ini bisa dipahami ya, memang aneh, agak-agak berat ya, tapi kalau bisa dipahami ya dan juga dibaca bukunya, ya kan juga bisa baca di buku yang tadi saya share itu ya, bagaimana perkembangan penelitian hukum sama dengan perkembangan pemikiran manusia gitu ya. Ini yang coba saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan ilmu hukum termasuk juga ilmu negara, kita juga melihat fase yang sama dari perkembangan para tokoh-tokoh pemikirnya di masa awal.
fase teologis ini terjadi di zaman Romawi kuno, terjadi di zaman Yunani kuno, ya terjadi di zaman ya para kaisar-kaisar, ya menggunakan pendekatan-pendekatan teologis dalam menghasilkan ya kebenaran-kebenaran hukum. Ya, misalnya di sini adanya ya di masa apa Yunani kuno ataupun Romawi kuno ya, atau di masa para zaman-zaman kaisar-kaisar berkuasa yang disebut dengan the divine right of king, ya hak sejati ya divine ini hak sejati atau hak divine ini ya kebenaran gitu ya, hak pembenaran dari kekuasaan raja itu ternyata menggunakan ya unsur-unsur yang bersifat ketuhanan tadi ya, raja itu sebagai wakil Tuhan gitu ya. Tapi kemudian di masa berikutnya masyarakat ya rakyat para pemikir mulai kritis gitu ya. Apa iya raja itu wakil Tuhan? Kalau raja itu wakil Tuhan, kenapa perang sesama raja gitu ya? Masa Tuhan sama Tuhan perang gitu ya. Akhirnya masyarakat mulai sadar ya. Nah, muncullah pemikiran-pemikiran yang lebih realistis ya, yang mulai meninggalkan kebenaran-kebenaran teologis karena ada apa namanya pertentangan di situ, sehingga muncullah para pemikir-pemikir yang bersifat metafisis, termasuk di dalam ajaran hukum kita gunakan ajaran-ajarannya Plato, ya Aristoteles, ya kaum skolastik, yang itu sebenarnya mereka menggunakan pemikiran-pemikiran dari praktek-praktek yang sudah ada ya pada saat itu, ataupun sebuah penalaran ya pemikiran yang memang belum ada ya tapi sudah disampaikan ya dalam bentuk cita-cita hukum yang bersifat idealis. Seperti kita lihat misalnya Plato, Aristoteles ketika dia menggambarkan sebuah negara demokrasi, ya ketika dia menggambarkan sebuah sistem pemerintahan yang adil, ya makmur, ya menggambarkan sebuah sistem yang pemerintahan kota yang menjunjung hak-hak rakyat, hak-hak asasi manusia. Pada saat itu eh, kemungkinan memang sudah ada gitu ya di beberapa misalnya mungkin di negara Yunani ya di kota Athena ya atau di apa namanya negara-negara kota di Yunani ya. Tapi kemungkinan juga itu hanyalah cita-cita ideal yang dituliskan yang disampaikan para filsuf-filsuf ini. Jadi rekan-rekan ya. Jadi itulah fase metafisis dan juga nanti kita kaitkan dengan perkembangan ilmu hukum ya. Nah, yang terakhir sekali yang di zaman kekinian yang sampai saat ini juga kita rasakan dan terus berkembang tentunya adalah fase positif. Itulah berkembang yang namanya hukum positif rekan-rekan. Di sini muncul anggapan ya bahwa negara ataupun hukum ya. Jadi bicara negara itu hukum. Negara itu ya hukum. Hukum itu ya negara ya. Karena tidak ada hukum tanpa negara ya kan? Tidak ada hukum tanpa negara ya. Adanya hukum karena ada negara sebagai lembaga yang bersifat otoritatif ya, bersifat otoritatif, bukan otoriter ya, bukan otoriter. Ya bisa saja negara menjadi otoriter tergantung siapa yang memegang kekuasaan ya. Tapi memiliki kewenangan otoritatif, artinya memiliki pembenaran ya, pembenaran secara hukum ya. Bicara hukum ya ada negara, bicara negara adalah seharusnya hukum gitu ya. Nah, kembali ke perkembangan ilmu hukum, yang paling terakhir adalah fase positif ya. Fase positif itu apa? Berkembangnya prinsip positivisme hukum, yaitu di mana hukum termasuk negara dianggap sebagai bangunan ya manusia yang dapat dinilai dan diperbaiki dan diobservasi dan dieksperimentasi secara empiris. Fase ini dianggap dimulai sejak zaman Renaissance. Jadi sejak zaman Renaissance ya Machiavelli sampai dengan sekarang ya rekan-rekan berkembanglah hukum itu sesuatu yang bersifat positivisme. Artinya tidak lagi menggunakan pembenaran teologis, tidak lagi ya hukum itu harus nyata. Ketika bicara adil, mana dampak keadilannya, mana kajian efektivitasnya gitu ya. Nah, jadi tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat teologis. Intinya itu rekan-rekan ya. Nah, sekarang kita bicara sumber ilmu hukum, termasuk sumber ilmu negara. Ini mungkin kata-kata negara ini saya identikan dengan hukum ya, rekan-rekan. Kita sebagai Fakultas Hukum mengambilnya dari dua sumber, yaitu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini nanti kaitannya dengan dua metode yang tadi kita sampaikan, yaitu metode deduksi dan metode induksi, gitu ya. Eropa kontinental adalah
sistem yang kita anut di Indonesia, yaitu berdasar dari civil law, ya. Nah, awal mulanya seperti apa, rekan-rekan? Ini bermula dari ilmu negara kuno ya yang disampaikan oleh Jelinek ya di Jerman, kemudian nanti berkembang di Prancis, Prancis dikembangkan ke Belanda dan Belanda baru ke Indonesia gitu ya. Nah, beda dengan Anglo-Saxon, dia berkembang di negara-negara Eropa Anglo-Saxon yaitu Inggris dan negara-negara Commonwealth ya, jajahan Inggris, Amerika, Australia ya, termasuk juga apa Malaysia ya, Malaysia juga ya, Malaysia, Singapura ya, negara-negara di bawah British Commonwealth Empire ya. Nah, ini yang paling penting sekali yang menjadi penutup dari kuliah kita ini, semoga bisa dipahami dan menjadi bekal kita sebagai legal scientist, aliran yuridis normatif ya. Bagaimana awal mulanya dan apa itu yuridis normatif? Kita lihat di sini. Ada dua kata ya, normatif dan yuridis. Apa yang dimaksud dengan normatif? Ya, ini sudah ada jawabannya. Kenapa dia disebut normatif? Ya karena ajaran-ajarannya dipandang sebagai suatu norma, ya. Jadi ajaran yuridis normatif atau kata normatif ini tidak lain di sini berasal dari kata norma, ya. Apa itu norma? Yaitu suatu keharusan, solent, ya. Das solent. Ya, itulah norma, ya, keharusan yang menghendaki penerimaan tanpa memperdulikan keadaan dalam kenyataan, ya. Jadi kalau memang sudah menjadi suatu keharusan ya, kewajiban ya, apapun itu kenyataannya, apapun itu problemnya, maka dia tetap dianggap sebagai suatu keharusan. Itulah norma ya, itulah norma yang tidak lekang oleh waktu ya. Tidak lekang oleh waktu, tidak apa? Tidak lekang oleh waktu ya. Preemptory norm, misalnya preemptory norm ya. Preemptory norm, norma yang tidak lekang oleh waktu atau disebut juga sebagai jus cogen ya. Jus cogen ini dalam istilah hukum internasional ya, jus bukan jus apukat, jus cogen ya. Ini banyak istilah nggak apa-apa ya kan ya, karena memang ya saya juga dapatkannya dari mengajar ya, mengajar hukum internasional ya. Nah, kemudian yuridis, apa itu yuridis? Ya, apa itu yuridis? Yuridis itu maksudnya adalah ya, melihat dari segi hukumnya saja. Jadi kata-kata yuridis itu sebenarnya hukum, ya, juris, ya, juris itu hukum, ya. Jadi melihat dari segi hukumnya saja, sehingga dapat dikatakan merupakan konstruksi berdasarkan hukum. Jadi kesimpulannya apa yuridis normatif yang berulang-ulang kali saya sampaikan dan rekan-rekan juga akan nanti gunakan dalam penelitian ilmiah. Jadi kalau dikatakan penelitian yuridis normatif, ya, metodenya adalah berdasarkan rasio ya atau logika saja dan menjauhkan diri dari kenyataan. Jadi bicara yuridis normatif itu sebenarnya melepaskan diri dari fakta-fakta empiris gitu ya. Murni suatu rasio logika hukum dan menjauhkan diri dari anasir-anasir selain ya rasio hukum tadi ya. Jadi cara berpikirnya abstrak gitu ya, abstrak. Memang kadang-kadang sangat idealis. Kadang kita pikir sangat melangit, tidak membumi ajaran-ajaran yuridis normatif. Tapi itulah kekhususan ajaran kekhususan dari ilmu hukum. Seperti halnya kita melihat ajaran agama gitu ya. Ketika praktek masyarakat tidak menjalankan, bukan berarti ajaran agama itu tidak ada ya. Misalnya ya contoh ya dalam agama Islam ya. Misalnya apa ya? Kita lihat misalnya praktik tentang zakat lah gitu ya. Ajarannya ada gitu ya, zakat mal ya. Misalnya ya. Walaupun masyarakat Indonesia tidak ada yang bayar zakat mal, tapi aturan normanya tuh ada ya, dan itu tetap wajib ya, walaupun ya satu Indonesia ini mungkin tidak ada yang membayar gitu ya, karena memang tidak menjadi hukum positif gitu ya. Beda mungkin dengan di Arab Saudi ya atau di negara-negara yang masih memegang hukum-hukum agama sebagai hukum positif, ada sanksinya. Kalau di Indonesia kan tidak ada sanksinya ya. Banyak orang tidak membayar zakat. Coba tahunya zakat fitrah aja ya. 2 liter, berapa sih? 2,5 liter ya Pak Murdipin ya. Zakat mal siapa yang peduli coba ya? Padahal sudah masuk kalau udah penghasilan di atas berapa ya? 8, saya lupa. Saya juga nggak pernah.
Karena tidak ada yang mengingatkan gitu ya. Nah, kalau tidak salah, tabungan 80 juta itu ya. Kalau kita punya tabungan di atas 80 juta itu ya. Atau sama dengan 800 gram ya. 800 gram emas ya. Nisabnya 1 tahun. Itu sudah kena itu ya. Nah, tapi karena itu ya. Karena tidak ya secara agama mungkin saya ini koreksi ya kalau kan saya tidak paham tentang hukum Islam. Artinya seperti itu. Jadi kondisi masyarakat seperti apa gitu ya. Tetap itu ada hukumnya dan hukum itu tertera di kitab suci kalau orang-orang Islam. Seperti itulah cara berpandang yuridis normatif, tidak peduli ya, tidak pernah dilaksanakan, tidak peduli ya, dibenci oleh masyarakat. Kalau normanya seperti itu kita sampaikan normanya seperti itulah cara berpikir yuridis normatif, artinya berdasarkan rasio logika hukum ya, yang menjadi cara berpikirnya sangat abstrak ya, tidak konkret bahkan ya. Apalagi kita melihat jenis-jenis hukum yang bersumber ya dari pemahaman-pemahaman ideologis ya seperti hukum-hukum agama ya di mana masyarakat sangat jauh dengan pengamalannya ya. Ya termasuk juga hukum-hukum yang ada di undang-undang ya. Kita lihat banyak undang-undang itu yang hanya apa? Hanya di atas kertas mungkin ya gitu ya. Jadi atau gini ya, undang-undang yang tidak bersifat normatif gitu ya. Undang-undang tapi dibuat dengan eh, cara-cara yang tidak benar gitu, cara yang melanggar undang-undang. Nah, itu bahasa yang lain ya. Jadi intinya itu judis normatif terlalu panjang saya kira. Nah, ini rekan-rekan yang jarang mungkin disampaikan dan memang sulit untuk menyampaikannya. Saya sendiri sebagai dosen ya, setelah hampir 2 tahun saya baru bisa menyampaikan secara mantap tentang aliran yuridisme normatif ini dari aspek kesejarahan ya. Yaitu ada 4 di sini minimal ya. 4 jenis aliran, ya aliran ini maksudnya mazhab lah kalau orang Islam itu bilang mazhab, cara berpikir ya, cara berhukum ya, yang berkembang ya, yang dipengaruhi dan mempengaruhi aliran yuridis normatif yaitu hukum kodrat. Hukum kodrat ini atau disebut hukum alam ya, natural law ya. Kemudian kita juga kenal hukum Romawi. Hukum Romawi ya karena Indonesia juga merupakan jajahan dari Belanda ya dan kita tahu Belanda juga mendapatkan ya warisan ya tradisi hukum dari Prancis, Prancis juga mendapatkannya dari Jerman, Jerman pun mendapatkannya dari hukum Romawi, sehingga ini sangat mempengaruhi aliran yuridis normatif termasuk di Indonesia. Kemudian para filosof-filosof ya Hegel, Kant juga mempengaruhi aliran yuridis normatif ini. Jadi kita tidak bisa melepaskan itu ya dari akar sejarahnya sehingga bicara aliran yuridis normatif teman-teman harus bisa sampaikan ya. Jadi harus diulang-ulang ini bahasan ini. Nah, yang pertama hukum kodrat. Hukum kodrat ini istilahnya hukum alam ya. Ya, ada yang mengatakan hukum kodrat, ada yang mengatakan hukum alam ya. Memandang bahwa hukum itu ya sebagai suatu ya cita-cita abadi gitu ya, cita-cita abadi yang bersumber dari ketuhanan menggunakan pendekatan teologis. Karena ini di awal sekali fase perkembangan pemikiran manusia itu rekan-rekan. Kita lihat di sini ya. Ini dimulai dari zaman Yunani kuno ya, kaum Stoa namanya, kaum Stoa. Ini saya akan banyak bercerita ya rekan-rekan ya. Semoga cerita ini menarik ya. Kalaupun nanti bikin ngantuk ya, bikin kopi aja. Jadi kaum Stoa ini di masa Yunani ya, pemimpinnya bernama Zeno. Zeno ini ya. Ah, memiliki pemahaman bahwa hukum kodrat atau hukum alam ini ya yang mengatakan bahwa ajaran kaum Stoa ya ini meneruskan ajaran Plato dan Socrates bersifat kosmopolitisasi ya artinya bersifat universal. Di sini apa sih inti ajaran kaum Stoa sebagai hukum kodrat ini? Mengatakan hukum itu hukum abadi. Ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Kemudian apa di sini intinya? Dasar hukum abadi itu adalah budi Tuhan. Jadi tidak lain menggunakan pendekatan teologis ya. Di masa-masa awal inilah ciri khas ajaran yuridis normatif rekan-rekan ya. Juga di masa berikutnya yaitu ajaran Thomas Aquino ini tokoh Kristen ya, tokoh Kristen. Nah,
hukum-hukum Eropa tentunya dipengaruhi pandangan Katolik Roma, ya, yang mengatakan hukum itu bersifat abadi, lex eterna. Kemudian juga mengatakan kehendak Tuhan yang didapat dalam kitab suci agama Katolik Roma, ya. Terus ya kita lihat ajarannya Hugo Grotius. Nah, di sini memang tidak lagi menggunakan pendekatan teologis kalau Hugo Grotius, tapi masih dalam mazhab hukum alam, hukum kodrat. Di sini mengatakan bahwa hukum kodrat itu adalah budi masing-masing manusia, ya. Budi masing-masing manusia. Nah, berikutnya Rudolf Stemler dengan menggunakan pendekatan yang sama, tapi tidak lagi menggunakan istilah-istilah teologis, ya, religius, keagamaan. Dia mengatakan bahwa hukum yang tepat itu adalah dikatakan sebagai cita-cita dari masyarakat, sosial ideal. Nah, itulah berpikirnya sudah sangat normatif sekali di masa-masa awal perkembangan ilmu, perkembangan pemikiran manusia. Kan bisa dipahami ya? Saya akan agak cepat karena waktu berjalan. Udah jam berapa nih? Udah jam 11 ya. Nah, bagaimana kaum Stoa ini menyusun ajarannya? Ini mudah-mudahan bisa saya jelaskan. Jadi, cara bekerjanya, ya, mengapa bisa muncul pemahaman hukum kodrat? Mengapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena adanya suatu keyakinan, ya, berasal dari suatu keyakinan. Ya, keyakinan ini bersifat secara a priori. Apa tuh a priori? Ya, artinya tidak memperdulikan, gitu, tidak memperdulikan bagaimana prakteknya, ya, a priori, ya kan? Betul ya, seperti itu ya. Dan juga adanya keyakinan adanya hukum abadi. Ya, ini berdasarkan keyakinan teologis tentunya ya rekan-rekan. Itulah fase awal perkembangan ilmu hukum, ya, yang dianut oleh kaum Stoa. Di mana itu di Yunani, ya. Ajaran-ajarannya menggunakan menggunakan keyakinan-keyakinan, ya, dari Plato, Socrates gitu ya. Agar pendirian mereka dapat diterima secara umum, mereka menyusun suatu ajaran. Nah, bagaimana ajarannya? Ini kita lihat poin-poinnya. Ajaran kaum Stoa ini harus kita pahami karena kita sebagai ilmuwan hukum, ya. Jadi bicara hukum tuh, ya, jauh ke belakang, ya, ke zaman Yunani kita harus bisa jelaskan, ya, aliran yuridis normatif ini jarang, ya, kajian-kajian seperti ini kalau kita tidak kuliah di magister hukum, ya, nggak bakal dapat, ya. Tahunya tentang bikin, ya, Pak Burdipin, ya, bikin gugatan, ya, bikin jawaban eksepsi, ya, itu kan yang begini-begini kita perlu juga lah, kita kan sudah bergelar magister hukum, harus tahu itu ajaran hukum abadi, apa hukum kaum Stoa, ya, harus tahu itu ajaran yuridis normatif, ya. Jadi ini poin-poinnya rekan-rekan bisa baca, intinya apa, ada hukum abadi, ya, hukum abadi itu timbul dari budi manusia, ya, sebagian juga dari alam, ya. Alam ini adalah sama dengan kehendak Tuhan, ya, aliran panteistis, ya, manusia itu adalah bagian dari Tuhan, jadi sangat menggunakan pembenaran-pembenaran justifikasi ketuhanan, ya. Hukum abadi timbul dari budi Tuhan, ya. Jadi ini mengulang yang tadi. Nah, kesimpulannya apa dari hukum alam atau hukum natural law ini, ya, sebagai hukum abadi yang dianut oleh kaum Stoa di awal-awal perkembangan peradaban manusia, bahwa hukum kodrat, ya, hukum alam dianggap sebagai hukum yang dapat hidup dengan tenaga sendiri tanpa memerlukan positive ring, ya. Positive ring ini apa? Positive ring itu, ya, positifikasi, ya. Jadi penulisan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Karena hukumnya ini sudah bersifat abadi, hukumnya ini sudah bersifat self implemented gitu, ya. Karena bersumber dari Tuhan, bersumber dari budi manusia. Di mana saja, ya, dia akan ada, tidak perlu ditulis dalam undang-undang. Ini uh, kesimpulan pada saat itu, ya. Karena yang kedua, karena bersumber pada budi manusia, maka hukum kodrat ini bersumber dari cita-cita ideal, ya. Le droit, ya. Ini bahasa Prancis, ya. Le droit ideal. Gimana pronunciation itu, ya, belum pelajari ini, ya, le droit. Biasanya orang Prancis itu jadinya kayak gitu bacanya. Yang ketiga, kaum Stoa mencari dasar hukum bagi hukum kodratnya, berusaha menghalalkan pendirian mereka yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku abadi. Ini ada sebuah keyakinan, ada hukum abadi, ya. Nah, berikutnya masih dalam ajaran hukum kodrat, ya, ini berkembang. Kita pelan-pelan baca ini rekan-rekan. Jadi hukum kodrat dengan metodenya mempengaruhi para ahli-ahli hukum,
ya, termasuk hukum tata negara, ya, hukum publik, ya. Mereka terpengaruh dengan ajaran hukum kodrat ini yang berasal dari filosofi-filosofi Yunani ini ya, kan ya. Sehingga mengembangkan metode ya normatif yuridis yang dipakai dalam menyusun ajaran hukum kodrat dan membuktikan adanya aliran normatif yuridis yang berkembang di negara Eropa Barat ya. Eropa Barat tuh civil law dan Anglo-Saxon. Jadi jelas akarnya kita bicara yuridis normatif dari mana ini ya. Itu dari kaum Stoa dulu ya, dari zaman Yunani dulu karena mempersepsikan, meyakini bahwa hukum yang abadi itu berasal dari sebuah sumber yang abadi yaitu Tuhan. Ya, itu yang menjadikan ciri khas dari ajaran yuridis normatif ya yang memang bersifat abstrak ya karena beberapa banyak kasus ya kita dapati tidak membumi gitu ya terlalu ideal gitu ya. Berikutnya ajaran hukum kodrat ini meninggalkan warisan kepada ilmu negara termasuk ilmu hukum ya jadi bicara ilmu negara ini tidak lain adalah ilmu hukum nah berupa hak asasi jadi warisan terbesar ya dari aliran yuridis normatif ini adanya pengakuan hak asasi sebagai akibat dan sendi-sendi hukum. Jadi hak asasi merupakan puncak dari aliran yuridis normatif yang harus menjadi tujuan dari hukum. Jadi tujuan hukum itu tidak lain adalah untuk menegakkan hak asasi ya, hak asasi manusia. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah jelas di sini hukum kodrat ya, aliran yuridis normatif mempengaruhi hukum ini saya akan skip aja yang masalah ini. Ini sih masalah pembenaran terhadap kekuasaan negara ya karena kita tidak sedang berbicara tentang ilmu negara. Yang ingin saya sampaikan di sini tentang asal muasal aliran yuridis normatif. Nah, bagaimana mempengaruhi ilmu negara, mempengaruhi theory of state ya. Theory of state itu ilmu negara. Ya, ilmu negara itu teori-teori pembenaran tentang kekuasaan raja. Juga menggunakan aliran yuridis normatif rekan-rekan ya. Untuk menghalalkan itu maksudnya membenarkan ya, mengargumentasikan kekuasaan raja ya agar tidak sewenang-wenang ya. Maka muncul ajaran-ajaran cabang-cabang dari pemikiran yuridis normatif ini. Misalnya ajaran Kaisarismus dan ajaran teori perjanjian. Ini menarik sebenarnya. Jadi ajaran Kaisarismus ini, ya kaisar ini kaisar ya, kaisar seorang kaisar. Jadi menghalalkan ini artinya membenarkan, ya, membenarkan, menjustifikasi kekuasaan kaisar, ya. Kenapa? Karena kaisar menerima, ya, dalam masa dominat masa kekaisarannya menerima dan memegang seluruh kekuasaan ya yaitu karena adanya primus inter pares gini primus inter pares ya. Jadi ini tapi ini saya skip aja lah ini masalah ilmu negara ya. Jadi yang penting sudah tergambar di sini awal mula dari ajaran yuridis normatif yang merupakan pengaruh dari hukum kodrat. Jelas ya rekan-rekan ya? Pengaruh dari apa? Hukum kodrat atau hukum alam ya, natural law yang ada di ranah yang ada di khasanah pemikiran kaum Stoa ya, yaitu di masa Yunani kuno ya. Ini sih ini saya ini aja. Ini terlalu banyak ini nanti. Ajaran Kaisarismus ya. Oke. Ajaran perjanjian. Ini cara berpikir orang-orang yang yuridis normatif ya. Jadi dia mengembangkan suatu penalaran, suatu logika, suatu rasio, ya bahwa ya hukum itu terbentuk dari suatu perjanjian, negara itu terbentuk dari suatu perjanjian, gitu ya, dari suatu perjanjian. Ini misalnya tokoh-tokohnya Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau ya. Kita lihat Thomas Hobbes misalnya ya. Thomas Hobbes ini mendukung ya, mendukung monarki absolut, mendukung monarki absolut. Padahal dia seorang aliran yuridis normatif gitu ya. Mengapa bisa begitu? Kalau kita lihat Thomas Hobbes ini mengalami kekacauan, kekacauan ya, mengalami kegalauan akibat perang agama. Jadi memang justru Thomas Hobbes ini ya
melihat adanya perang agama di negaranya, yaitu di Inggris, maka ketika dia melihat agama-agama ini saling bertentangan, ya saling berperang dengan menggunakan pembenaran teologis, akhirnya Thomas Hobbes ini mengembangkan suatu ajaran tentang monarki absolut sebagai jalan keluar, sebagai solusi atas perang-perang agama ini dengan mengatakan bahwa ya tujuan monarki yang absolut ya sebagai apa pembenaran dari adanya hukum gitu ya rekan-rekan ya. Ini memang perlu pelan-pelan memahami intinya apa Thomas Hobbes ini dalam menyusun ajarannya ya secara a priori ya artinya secara berpikir secara apa mendalam gitu ya dengan mengesampingkan berbagai anasir-anasir di luar pemikirannya bahwa negara timbul atau terjadi karena adanya perjanjian sosial gitu ya. Ini pemikiran Thomas Hobbes itu ya. Jadi mula-mula manusia itu bersifat status naturalis, artinya tidak memiliki pemerintahan, kemudian muncul ya orang ya yang dianggap tadi memiliki kekuasaan primus inter pares tadi ya yang mengatakan bahwa ya ada perjanjiannya antara siapa? Antara raja antara sesama bukan bukan antara belum ada raja di sini. Perjanjian antara sesama manusia, sesama warga negara, sesama rakyat ya. Untuk apa? Menyerahkan hak asasi mereka kepada raja gitu. Jadi dia mengandaikan ya pembentukan negara termasuk pembentukan kerajaan ya, pembentukan hukum ini dalam suatu perjanjian sosial gitu ya rekan-rekan. Intinya seperti itu. Sehingga pada puncaknya Thomas Hobbes ini menghalalkan ya, menjustifikasi adanya pemerintahan raja yang absolut ya. Begitu juga John Locke ya juga menggunakan pendekatan yang sama ya walaupun hasilnya beda tapi pendekatannya sama yuridis normatif ya berangkat dulu dari sebuah pembenaran filosofis sehingga menghasilkan oh raja itu bisa berkuasa secara absolut gitu ya rekan-rekan. Nah John Locke juga sama tapi hasilnya beda ya hasilnya beda. Kalau Hobbes tadi membenarkan kekuasaan raja secara absolut, John Locke sebaliknya ya. John Locke sebaliknya. Walaupun cara berpikirnya sama-sama yuridis normatif. Kalau kita lihat John Locke di sini ya, memang ada unsur subjektifnya karena di sini ada background dari John Locke ini dia justru mengalami pengalaman trauma dengan kekuasaan kaisar yang absolut ya. Karena dia diusir dari negaranya di Inggris beda dengan Thomas Hobbes tadi, dia mendapatkan kenyamanan. Mendapatkan kenyamanan dengan kekaisaran Kekaisaran Inggris yang absolut. Justru John Locke ini diusir dari negaranya oleh raja yang absolut, ya, dan dia bisa kembali lagi ke Inggris di bawah raja yang baru dan mengubah, ya, pemikiran tentang kekuasaan raja yang absolut menjadi absolut terbatas, gitu, ya, absolut terbatas. Karenanya John Locke ini berpendirian, ya, bahwa monarki tidak boleh absolut, tapi harus dibatasi. Ya, itu ya. Ini cara berpikir yuridis normatif juga. Bagaimana cara membatasinya? Tentunya dia mengembangkan suatu ajaran dulu, ya, mengembangkan dulu suatu body of politik, ya, suatu ajaran politik, ajaran hukum, ya, hukum ketatanegaraan yang disebut dengan original agreement, ya. Di sini dia mengandaikan, ya, mengandaikan adanya paktum unionis. Apa itu paktum unionis? Yaitu penyerahan ya sama dengan metode berpikirnya Hobbes ya. Nah, bedanya John Locke ini ya yang disebut dengan paktum unionis ini tetap harus menjunjung tinggi hak-hak asasi. Jadi raja boleh berkuasa ya, hukum boleh berkuasa, tapi hukum itu berkuasa untuk apa? Untuk menjaga, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan untuk kepentingan raja, bukan untuk kepentingan penguasa. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Ya, jadi inilah kemudian yang menghasilkan suatu sistem pemerintahan monarki konstitusional di negara-negara Eropa Barat. Ya, jadi saya banyak cerita begini ya biar rekan-rekan paham ya dan saya pun jadi lebih paham lagi karena yang menyampaikan gitu ya. Nah, berikutnya Rousseau ya, ini juga sama ya rekan-rekan dengan menggunakan pemikiran yuridis normatif artinya dari sebuah norma yang rasiokan, yang dinalarkan, yang diargumentasikan, kemudian
melahirkan pemikiran baru yang berkuasa bukan raja, walaupun sudah didukung oleh dua pemikiran sebelumnya. Yang berkuasa adalah rakyat. Ini pemikiran baru ya di masa itu ya. Yang berkuasa adalah rakyat. Kekuasaan pemerintah ya terhadap rakyat dapat dihalalkan. Kenapa? Ya, karena yang memiliki kekuasaan adalah rakyat, rakyat itu menyerahkan kepada raja. Dan itu bisa ya diambil ya kekuasaan itu kembali kepada rakyat. Maka ini melahirkan yang namanya demokrasi absolut ya. Justru antitesis ya, kebalikan dari pemikirannya Rousseau, kebalikan dari pemikiran Hobbes maupun John Locke yang disebut dengan demokrasi absolut ya. Juga menggunakan pemikiran dari ajaran yuridis normatif. Itu rekan-rekan ya, ini saya agak cepat aja. Tapi kalau mau dibaca ini menarik ini. Jadi John Rousseau itu membuat buku yang disebut dengan Du Kontrak Sosial. Ya. Paham dasarnya apa? Negara terjadi karena adanya perjanjian. Gitu ya. Mula-mula manusia hidup bebas atau status naturalis sama dengan pendapatnya John Locke ini ya. Nah, kemudian masuk ke fakta unionis ini juga sama ya. Yang membedakan apa di sini antara pendapatnya Rousseau dengan Hobbes dan John Locke. Di sini ya adanya rakyat yang tetap merdeka ya dan tetap tunduk kepada kemauannya sendiri ya, tapi kemudian fakta unisionis ini ya secara kolektif ya menjadikan negara ya dan digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi ciri eh, khas dari pemikir, udah jam 12 kan ya. Ini mungkin saya cepat aja. Intinya itulah yang mempengaruhi ajaran yuridis normatif ya. Terakhir hukum kodrat ini ya dengan menggunakan ajaran yuridis normatif ini kita lihat juga dalam ajaran monarko-marxian banyak sekali di sini ya. Ajaran monarko-marxian ini apalagi ya intinya sama seperti tadi dia membatasi kekuasaan raja. Jadi bicara tentang aliran yuridis normatif yang bersumber dari sebuah pemikiran yang bersifat filosofis, dia bisa menghasilkan sebuah sistem yang sama sekali berbeda gitu ya. Misalnya sistem absolut dan sistem demokrasi sama-sama dihasilkan dari aliran yuridis normatif. Saya kira itu rekan-rekan ya. Monarkomachen ya, kemudian ini apa nih? Hukum kodrat ya. Jadi mempengaruhi ilmu hukum di Eropa Barat. Nah, saya kira itu. Jadi ini saya cukupkan saja karena waktunya pas jam 12. Habis ini ada kuliah lagi. Rekan-rekan? Banyak, Dok. Banyak ya. Ada, Pak. Ada ya. Jadi ini Ada. buat ini aja, buat hiburan aja, bukan buat hiburan ya, buat menambah, merefresh lagi pemahaman kita tentang yuridis normatif dan akar sejarahnya. Sengaja saya sampaikan ini biar rekan-rekan lebih mantap lah nanti ketika membuat penulisan, ketika mengatakan yuridis normatif, yuridis empiris, apa itu sudah tahu. Ya, fase-fasenya berasal dari fase perkembangan ya pemikiran manusia di era teologis, metafisis dan era positif ya sehingga lebih apa lebih bernilai ya sebagai seorang magister hukum. Saya kira itu ya. Cukup ya rekan-rekan ya. Nanti ada dua YouTube ya YouTube sebelumnya bisa ditonton dan juga nanti ini akan saya upload lagi. Semoga rekan-rekan bisa pelan-pelan mempelajari. Terima kasih. Selamat siang ya, selamat siang. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Dokter wabarakatuh. Terima Ardiansyah. kasih Pak Minggu depan Dokter. mungkin belajar mandiri ya. Saya kasih tugas aja. Siap, Siap, Dok. siap Pak. Terima kasih Ada, banyak Pak. Siap, ada Dok. kegiatan. Terima kasih izin.